Jadi pagi ini kita akan kuliah resiliensi komunitas dengan kode KPM 335. Mata kuliah kita ini akan diasuh oleh beberapa dosen pengajar, yaitu saya sendiri, Nurmala Panjaitan, sebagai koordinator, kemudian ada Bapak Fridiantoni, kemudian ada Ibu Nuraini Prasojo. Di belakangnya itu ininya ya, singkatan namanya ya. Semua pengajar itu ada 3 huruf ininya singkatannya ya. Kemudian ada Ibu Sri Bulan Paletehan, kemudian ada Ibu Hana Indriana, ada Bapak Rajib Gandhi, dan kemudian ini ada yang kurang ini satu ya kayaknya ya. Ini ada Pak Lukman di sini ya. Begitu Pak Lukman ya? Ini keliru ini. Pak Lukman, maaf ya, ini keliru namanya Pak Lukman. Siap Bu, ya. Siap. Salah nama Pak Lukman. Ini satu lagi Ibu Hanifah Firda Fausia Gunadi. Oke. Pak Lukman, maaf ya, ini salah nama ini nih. Jadi Pak Lukman nanti masuk ke sini ya. Pak Lukman Siap Bu, nggak apa-apa Bu, ya. Ya, ini mungkin kesalahan draftnya ini. Baik. Kemudian ya, mata kuliah ini berada pada divisi Sosiologi Pedesaan dan Pengembangan Masyarakat, tepatnya pada peminatan pengembangan masyarakat ya. Jadi di dalam divisi SPPM itu tercakup berbagai ilmu-ilmu, berbagai disiplin ilmu yang bergabung menjadi satu: sosiologi, antropologi, psikologi sosial, pendidikan, ekologi dan sebagainya, yang diramu menjadi mata kuliah yang banyak membahas mengenai masyarakat pertanian ya secara luas, peternakan, hutanan, perikanan dan juga pesisir. Nah, khusus untuk mata kuliah resiliensi komunitas ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, gambarnya mungkin agak serem-serem ya. Karena memang mata kuliah resiliensi komunitas ini berhubungan dengan adanya bencana ataupun gangguan. Jadi bencana itu tidak selalu harus bencana alam ya, tapi sesuatu yang mengganggu keberfungsian daripada suatu komunitas. Kita bisa lihat gambar di sini yang sebelah kanan itu adalah pemakaman korban COVID ya, COVID-19, di mana pada saat ini memang sedang terjadi pandemi ya, pandemi virus COVID-19 ya, di mana korbannya sangat banyak dan juga mencakup seluruh dunia begitu ya. Jadi ini merupakan bencana yang skalanya sangat besar. Kemudian ada tsunami, di bawah itu ada gambar tsunami, dan di sana ada di sebelah kanan itu kerusuhan. Jadi kerusuhan juga termasuk gangguan ya pada keberfungsian dari komunitas. Jadi tujuan atau deskripsi mata kuliah ini, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan social assessment untuk mengevaluasi kapasitas adaptasi dan resiliensi komunitas dalam menghadapi gangguan atau bencana yang disebabkan oleh bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial. Kemudian mata kuliah ini akan membahas berbagai jenis gangguan bencana dan dampaknya pada komunitas, pengertian resiliensi komunitas dan vulnerabilitas, sumber daya dan kapasitas adaptif, serta elemen-elemen pembangun resiliensi komunitas, metode social assessment dan social analysis ya, secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk sebagai alat kita untuk mengukur resiliensi komunitas ya, karena dimanapun suatu konsep atau suatu disiplin itu tentu harus ada alat ukurnya, karena itu merupakan salah satu cara dari salah satu syarat daripada suatu penelitian yang ilmiah ya. Nah, kemudian kita akan membahas juga mengenai aksi kolektif yang merupakan strategi resiliensi komunitas. Secara garis besar seperti itu. Nah, jadi mengapa mata kuliah ini menjadi penting? Karena kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara urutan ketiga yang paling banyak mengalami bencana, ya, baik bencana alam maupun bencana non alam maupun ya, yang disebut sebagai bencana sosial ya. Bencana alam kita tahu ya, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, sebagainya ya. Sementara bencana non alam itu misalnya seperti ini ya, pandemi penyakit, entah itu flu burung, entah itu seperti saat ini COVID, ataupun bisa juga bencana non alam itu misalnya kegagalan daripada
industri ya, misalnya kayak seperti kasus Chernobyl ya, itu gangguan non alam gitu. Tapi membahayakan semua, menyebabkan terjadinya polusi gitu ya, dan juga membahayakan jiwa manusia. Yang satu lagi adalah bencana sosial gitu ya. Di kita juga sering sekali di negara kita ini terjadi bencana sosial ya, seperti misalnya kerusuhan antar etnis, kerusuhan antar antar kelompok masyarakat ya, entah itu berupa tawuran, entah itu berupa kerusuhan akibat dari pilkada dan sebagainya yang menyebabkan masyarakat itu menjadi takut, cemas, ya, berpencar kemana-mana, mengungsi dan sebagainya ya. Nah, itu sering terjadi di negara kita ini. Nah, oleh karena itu menjadi penting kita untuk membahas bagaimana sih sebetulnya masyarakat sendiri merespons gangguan atau bencana yang terjadi di dalam komunitasnya, sehingga mereka bisa tetap bertahan gitu, tetap eksis gitu ya. Karena bisa saja suatu daerah ditinggalkan semua oleh warganya ya, karena tadi mereka tidak bisa bertahan, mereka tidak punya mekanisme untuk beradaptasi ataupun bertahan terhadap gangguan ya. Oleh karena itu ini penting buat kita, untuk kita, karena dalam peminatan pengembangan masyarakat, kita tahu bahwa ada juga masyarakat yang contohnya saat ini ya, akibat pandemi ini mengalami benar-benar penurunan dari kemampuan ekonominya ya, sehingga banyak yang jatuh miskin ya. Belum lagi kemudian banyak yang kehilangan pekerjaan ya, karena tidak dilarang untuk mobilitas, mereka tidak bisa berdagang, padahal biasanya pedagang-pedagang kecil gitu ya. Nah, oleh karena itu sebagai seorang nanti Anda ahli pengembangan masyarakat, tentu Anda harus dibekali kemampuan bagaimana caranya menggerakkan masyarakat ini agar mereka mampu untuk membuka peluang pekerjaan baru atau peluang sumber nafkah baru atau memanfaatkan sumber daya ada dalam lingkungannya, supaya mereka itu mampu menyesuaikan diri pada kondisi yang baru. Ya, sebab kalau tidak, kalau mereka tetap ingin dengan cara lama, padahal cara lama itu sudah tidak dimungkinkan lagi, maka mereka tidak akan mampu bertahan, mereka tidak akan tangguh, mereka menjadi rentan gitu ya. Nah, oleh karena itulah mata kuliah ini melengkapi mata kuliah-mata kuliah lain sebagai peminatan dari pengembangan masyarakat. Saya rasa mata kuliah ini menjadi relevan, terutama pada tadi saya katakan pada kondisi masyarakat Indonesia saat ini ya. Bagaimana kita menguatkan komunitas agar mereka itu bisa tangguh terhadap berbagai masalah, berbagai tantangan di dalam komunitasnya. Karena dalam kehidupan itu, dan sebenarnya resiliensi komunitas itu tidak membahas mengenai komunitas saja, artinya di luar diri kita, tapi kita juga sebagai manusia harus tangguh ya, karena di dalam perjalanan hidup itu pasti kita mempunyai banyak masalah, banyak tantangan dalam hidup ya. Seperti Anda juga sekarang kuliah daring dari rumah, tentu banyak tantangan, mulai dari jaringan yang tidak tentu ya, yang sering tidak lancar, kemudian kemampuan memberi kuota, suasana rumah ya yang mungkin kurang kondusif, kemudian kesehatan Anda, mungkin juga kebosanan Anda, itu adalah tantangan-tantangan di mana Anda harus mampu mengatasinya dengan menyesuaikan diri, melakukan perubahan-perubahan pada gaya hidup Anda, ya, cara berpikir Anda, sebagainya. Sebab kalau tidak, kalau Anda mau seperti biasa, itu tidak dimungkinkan lagi. Maka yang ada Anda menjadi depresi, menjadi overthinking dan sebagainya, yang berakhir dengan Anda sakit dan juga tidak bisa melanjutkan kuliah. Artinya apa? Anda tidak berhasil menyelesaikan studi Anda. Nah, itu contohnya bagaimana ketangguhan diri itu penting sekali. Nah, di dalam mata kuliah ini kita lebih berbicara ketangguhan komunitas ya. Jadi kita Anda nanti sebagai ahli pengembangan masyarakat diharapkan mampu ya untuk mendorong atau menggerakkan masyarakat melakukan aksi-aksi bersama sehingga mereka mampu keluar dari permasalahan yang mengancam keberlangsungan komunitasnya. Oke, oleh karena itu learning outcomes atau pencapaian yang hasil belajar yang ingin dicapai dari mata kuliah ini dirumuskan ada beberapa. Yang pertama adalah
agar mahasiswa itu mampu mengenali berbagai gangguan dan bencana dalam komunitas seperti saya katakan tadi ya, bahwa yang disebut bencana itu bukan hanya bencana alam ya, tapi juga ada non alam dan juga ada sosial. Nah, bagaimana Anda bisa mengenalinya dan kemudian bisa melihat bagaimana dampaknya ya. Ada yang dampaknya hanya mungkin ekonomi, tapi seperti pandemi COVID sekarang dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi juga kesehatan, kemudian hubungan sosial ya di antara masyarakat, ada juga pengaruhnya pada teknologi ya, di mana pada saat ini ketika orang tidak mampu mampu untuk belajar menggunakan IT, menggunakan apa namanya teknologi informasi, maka bisa dia tidak resilience, bisa tidak tangguh gitu karena disebarkan melalui media sosial atau media internet ya. Oke. Kemudian yang learning outcomes yang berikutnya adalah setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan apa sih artinya resiliensi itu. Ya, resiliensi, ketangguhan, dan vulnerabilitas komunitas. Vulnerabilitas itu lawannya dari resiliensi. Vulnerabilitas itu terjemahannya kerentanan. Jadi masyarakat yang tangguh, ada masyarakat yang rentan. Rentan karena tadi apa? Dia tidak mampu untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri, bertransformasi dengan menyesuaikan diri pada keadaan yang baru. Yang ketiga adalah agar mahasiswa mampu menganalisis kapasitas adaptif. Ya, jadi semua komunitas, begitu juga manusia, begitu juga kelompok, ada yang mempunyai kemampuan atau kapasitas untuk menyesuaikan diri yang besar, ya. Tapi ada juga orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas adaptif, ya. Mungkin karena tadi dia tidak punya pengalaman, mungkin juga karena kurang pengetahuan, ya. Atau tadi karakter-karakter individual, ya, yang tidak mampu untuk berubah, begitu. Dan kita juga akan menganalisis elemen-elemen pembangun resiliensi komunitas. Artinya apa? Suatu komunitas resilience tidak cukup hanya dia mempunyai kapasitas adaptif, tidak cukup hanya di dalam dirinya saja, tapi dia juga harus mempunyai elemen-elemen yang lain, misalnya seperti dukungan pemerintah, kebijakan, ya, sebagainya. Kemudian yang keempat, memahami metode pengukuran resiliensi komunitas. Tentu saya katakan tadi, dalam semua ilmu kita harus belajar bagaimana tentang pengukuran, karena itu merupakan syarat dari suatu ilmu yang ilmiah, ya, dari sains gitu. Dan yang kelima adalah tentunya ini lebih kepada aksi, ya, bagaimana mahasiswa dimampukan mempunyai pengetahuan dan juga mempunyai keterampilan yang mungkin belum maksimum, ya, tapi tahu bagaimana membangun aksi kolektif agar suatu komunitas itu mampu resilience menghadapi gangguan atau bencana yang dialaminya. Oke, jadi struktur perkuliahan kita ada kuliah dan praktikum, ya, kemudian ada tatap muka, ada kuliah tamu, ada membahas kasus, dan ada tugas mandiri kelompok. Jadi kuliah tamu itu artinya nanti kita akan mengundang orang-orang yang mempunyai pengalaman ataupun ahli dalam masalah bencana, ya, atau dalam masalah resiliensi komunitas untuk bicara sebagai fakta di lapangan, ya, supaya kita bisa melihat bagaimana sih sebetulnya kondisi yang sesungguhnya di lapangan, gitu ya, dan bagaimana mereka bekerja bersama masyarakat. Ini adalah analisis instruksionalnya, artinya tahapan-tahapan kuliahnya. Nah, ini saya menjelaskan mengenai kegiatan perkuliahan yang akan kita lakukan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, mata kuliah kita ini menggunakan pendekatan problem based learning. Ya, jadi artinya mahasiswa akan mempunyai kesempatan ataupun didorong untuk menambah pengetahuannya secara mandiri, ya. Artinya dosen itu hanya memfasilitasi, menghantarkan, sementara mahasiswa itu sendiri harus aktif untuk menggali, ya,
Dengan cara apa? Karena kami memberikan kasus di mana kasus itu harus Anda bedah sedemikian rupa dengan mengambil apa namanya konsep-konsep mengambil konsep-konsep yang bersumber dari manapun ya dari mungkin dari textbook, mungkin dari jurnal, mungkin dari artikel, mungkin dari laporan-laporan penelitian ataupun karya-karya ilmiah ya supaya konsep itu Anda bisa dapatkan lebih baik gitu loh ya. Kalau metode yang lama itu kan dosen memberikan semua, Anda tinggal menampung, terus kemudian yang parahnya Anda menghafal isi daripada slide PPT. Nah, sekarang tidak ya, artinya Anda akan apa namanya akan menggali sendiri supaya lebih dalam ya. Itu caranya dengan kami akan berikan tugas. Nanti itu secara detail akan dijelaskan oleh Ibu Vera dalam praktikum ya. Oke, jadi kuliah ini adalah kuliah kita pertama menjelaskan mengenai kontrak perkuliahan dan juga mengenai ruang lingkup. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ruang lingkup pembelajaran kita adalah resiliensi komunitas. Jadi yang mau kita lihat adalah bagaimana suatu komunitas itu bisa tangguh, ya, bisa tetap bertahan, ya. Kalau kita bayangkan gitu ya, bola misalnya, bola itu kalau kita lempar gitu ya ke suatu permukaan yang datar, maka dia akan memantul gitu ya. Nah, berapa besar pantulannya tentu tergantung kepada daya lenting daripada benda tersebut. Nah, jadi itu yang akan kita lihat berapa besar daya lenting suatu komunitas sehingga apapun yang bencana yang menekan dia, dia masih tetap bisa bertahan gitu ya. Malah mungkin bisa bertransformasi menjadi kondisi yang lebih baik. Oke. Pada kuliah kedua, yaitu pada tanggal 17 Februari, kita akan kuliah setiap hari Rabu ya, Rabu jam 8 sampai 9.40, dan praktikumnya nanti siang ya. Pada Rabu 17 Februari itu akan ada kuliah kedua yang akan dibawakan oleh Pak Freddy Antoni, yaitu mengenai pengantar mengenai kebencanaan di Indonesia ya. Supaya Anda bisa melewat dengan data sekunder, Anda bisa melihat berapa besar memang sehingga kita bisa melihat seberapa pentingnya kah bicara soal kebencanaan di Indonesia. Dan kemudian kita akan mereview sedikit mengenai berbagai tipologi komunitas, ya, yang dimana Anda pernah dulu mempelajari, cuma agak lupa-lupa kali di pengemas ya. Kita ingatkan lagi karena kita bicara tentang komunitas ya. Kita akan membahas mengenai pedesaan perkotaan, kemudian tipologi masyarakat agraris, ada komunitas nelayan, ada komunitas petani sawah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas bagaimana definisi gangguan atau bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana ya, di mana dibagi alam, non-alam dan sosial. Kemudian akan dibahas juga pada kuliah pada apa namanya minggu depan tentang karakteristik bencana alam atau sosial ya. Jadi ketika kita melihat karakteristik bencana alam, maka kita bisa menganalisisnya berdasarkan bentuknya, frekuensinya, magnitudenya, intensitasnya, duration, ya, kemudian single atau multiple, kronis atau akut, dan juga besar kerusakannya, ya. Sana saja tsunami, ada yang tsunami-nya sangat besar sehingga seperti yang kira-kira terjadi yang dulu ya tsunami Aceh itu sampai berapa pulau itu terendam, gitu ya, dan juga korbannya itu luar biasa. Dan bukan hanya di Indonesia korbannya, tapi juga korbannya ada di berbagai negara ya, Asia gitu. Dan kemudian juga itu contohnya besarnya ya, intensitasnya. Ada juga yang bencana itu yang dalam satu saat itu bisa terjadi bencana yang multiple, artinya terjadi tsunami tapi juga terjadi gempa bumi gitu ya, terjadi juga gunung meletus. Nah, itu terjadi berbarengan. Nah, itu contohnya multiple ya. Masih nanti akan dijelaskan. Kemudian akan membahas mengenai berbagai jenis bencana yang terjadi pada berbagai komunitas Indonesia dan dampaknya. Ya, itu akan diberikanlah seperti semacam pada kaleidoskop ya, bagaimana bencana-bencana itu terjadi di Indonesia, mulai dari yang tadi yang penyakit-penyakit ya, bencana-bencana alam, sampai juga tadi kerusuhan-kerusuhan dan bagaimana dampaknya pada masyarakat kita. Ada yang berdampak yang sudah
bisa teratasi ya, tapi ada yang sampai saat ini dampaknya masih terasa ya. Lalu kemudian kita akan lanjut pada kuliah ketiga, yaitu mengenai konsep resiliensi itu sendiri yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Konsep resiliensi komunitas itu sendiri ya, itu masih beragam, ada beragam perspektif ya. Seperti pada umumnya ilmu ya, tidak ada suatu kebenaran mutlak. Artinya para ilmuwan itu dengan pengalaman ilmiahnya mungkin mereka bisa menangkap beberapa hal yang beberapa sudut pandang yang berbeda sehingga kesimpulannya pun berbeda ya. Itu menarik untuk kita bahas agar kita tahu ya. Kita tidak bisa pakai kacamata kuda gitu ya, memandang sesuatu konsep itu hanya A saja, karena kita juga harus bisa menangkap ya pendapat-pendapat dari ilmuwan lain supaya pandangan kita menjadi luas. Nanti tinggal kita mau milih, kita mau yang mana begitu ya. Dan kemudian berbagai arasnya ya, individu, rumah tangga, komunitas, terus kemudian juga kita akan membahas tadi resilience itu sendiri ya, karena ada berbagai konsep yang mengatakan resilience itu kalau stabil, kalau komunitas itu bisa stabil. Ada yang bilang oh bukan itu, tapi kalau komunitas itu bisa kembali ke masa sebelumnya dengan cepat, jadi recovery. Tapi ada yang mengatakan suatu masyarakat itu resilience kalau suatu komunitas itu resilience kalau mampu mereka dengan setelah terjadi bencana itu mereka bisa transformasi menjadi suatu komunitas yang lebih baik sehingga kehidupan masyarakatnya lebih baik. Lalu kita akan bahas mengenai konsep kerentanan atau vulnerabilitas ya, yang ada indikatornya yaitu sensitivity, exposure, dan adaptive capacity. Lalu kemudian kita akan bahas bagaimana sekarang posisi kerentanan dan apakah betul kerentanan itu adalah sisi sebaliknya dari mata uang dari komunitas, atau sebenarnya kerentanan dan komunitas itu bukan hal yang berlawanan ya, tapi merupakan dua hal yang mungkin paralel gitu ya. Bagaimana? Itu akan kita bahas ya. Nah, kemudian nanti di praktikum itu Anda akan mulai dengan problem based learning ya, di mana Anda akan dikasih kasus ya, kasus bencana yang terjadi di mana Anda akan perlu menganalisisnya ya. Ada 4 pertanyaan yang nanti akan diajukan. Nah, caranya, tekniknya itu akan diberikan oleh Bu Vera nanti dalam praktikum. Kemudian pada kuliah keempat kita akan bicara soal tadi kapasitas adaptif komunitas. Artinya kemampuan internal potensial yang ada dalam komunitas apa yang sebetulnya bisa membantu suatu komunitas atau bisa menjadi modal bagi komunitas untuk bisa resilience ya. Kemudian pada kuliah kelima kita akan mengundang seorang tokoh dari BNPB ya, dari Badan Nasional Pengendalian Bencana ya. Kita akan minta beliau untuk bercerita tentang berbagai kasus yang terjadi di Indonesia ya, sehingga kita nanti bisa memahami mengenai kapasitas adaptif sumber daya, resources dan sebagainya ya. Jadi artinya mendalami apa yang kita udah bahas minggu sebelumnya ya. Tapi ini real faktanya. Nah, sekaligus juga itu membantu Anda untuk menganalisa tadi bahan yang sudah diberikan pada saat praktikum. Oke, pada kuliah ke-6 akan dibahas mengenai elemen-elemen pendukung resiliensi komunitas. Dan saya katakan komunitas tidak cukup hanya dia sendiri bisa untuk resilient, perlu juga didukung oleh elemen-elemen lain, yaitu subsistem sosial, ekonomi, pemerintah, komunikasi, dan subsistem infrastruktur. Anda bisa bayangkan suatu wilayah yang sangat terisolasi ya di daerah remote area, ketika mereka mengalami bencana, apabila infrastruktur tidak tersedia, artinya ada keterlibatan daripada pemerintah dengan infrastruktur, maka mungkin akan susah, sangat sulit untuk menolong mereka, gitu, memberi bantuan, dan akan sulit juga bagi mereka untuk mencari bantuan, gitu ya. Nah, oleh karena itu akan dibahas di situ oleh Ibu Nurani Prasojo. Kuliah itu akan dibagi dalam 2 perkuliahan sampai kuliah 7 juga. Mengapa? Karena subsistemnya banyak, ya, ada sosial, ada ekonomi dan sebagainya. Nah, sementara nanti di praktikum ada kegiatan lain. Kemudian kita potong dengan ujian tengah semester. Habis itu kita mulai dengan metode pengukuran. Metode pengukuran resiliensi itu kita bagi 2, yaitu yang kuantitatif dan yang kualitatif. Ya, jadi yang kuantitatif kita akan membahas berbagai macam alat
assessment residensi komunitas yang sudah ada saat ini, ya, yang sudah ada yang kita bisa baca di jurnal-jurnal nanti ya, dan juga Anda akan membahasnya bersama Ibu Vera. Sementara pada kuliah ke-9 akan dibahas tentang bagaimana mengukur residensi komunitas berdasarkan wawancara yang akan disampaikan oleh Pak Freddy Antoni ya, karena kita juga tidak cukup untuk mengukur resiliensi hanya dari kuantitatif saja, tapi bagaimana pemaknaan, bagaimana penghayatan daripada masyarakat mengenai situasi mereka ketika mereka tertimpa bencana atau setelah mereka melewati bencana itu akan menjadi suatu bahan yang menarik untuk kita memahami bagaimana suatu komunitas mampu bangkit kembali dari keterpurukan setelah tertimpa bencana. Nah, pada kuliah ke-10 itu akan dibahas kembali mengenai pada kuliah 10 itu akan dibahas mengenai mengenai aksi kolektif membangun residensi komunitas ya. Itu akan dibahas mengenai bagaimana sih aksi kolektif itu bisa muncul di dalam suatu resiliensi, di dalam suatu komunitas ya. Ada leadership, ada modal sosial, ada preparedness, kesiapan komunitas, ya, ada mitigasi dan sebagainya akan dibahas oleh Pak Tony, karena kita tahu bahwa suatu komunitas yang sudah sering mengalami bencana seharusnya mereka itu mempunyai kesiapan, ya, yang istilahnya preparedness, gitu ya. Tapi ada komunitas-komunitas hasil penelitian daripada beberapa orang mahasiswa, komunitas itu nggak pernah belajar gitu. Jadi setiap kali terjadi bencana, ya setiap kali juga mereka kewalahan gitu, karena nggak pernah mempunyai kesiapan. Ya. Nah, itu akan dibahas di situ, termasuk juga akan dibahas tentang bagaimana membangun model resiliensi komunitas. Ya. Itu oleh Pak Tony juga pada kuliah ke-11 yang akan membahas kasus jurnal-jurnal dan penelitian mahasiswa tentang desa-desa tangguh dan bencana. Ya. Jadi dari hasil-hasil penelitian yang memang sudah kita lakukan selama ini. Sejak tahun 2015 memang kami sudah melakukan banyak penelitian bersama mahasiswa ya, mengenai resiliensi komunitas yang mulai dari bencana itu berupa bencana di pertanian, hama, ya, kemudian ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ada tsunami, kemudian ada gunung meletus, ya, ada juga tambang, bagaimana polusi akibat tambang, itu sudah kita bahas. Nah, itu akan dibahas oleh Anda bersama dengan Pak Tony pada kuliah ke-11. Kemudian pada kuliah 12 kita akan mengundang dosen tamu ya untuk adalah tokoh-tokoh yang memang sudah berhasil ya membangun residensi komunitas ya. Kita masih perlu untuk konfirmasi lagi pada dosen-dosen tamu ya. Tapi ini contohnya misalnya di Bringsing ya di Banyuwangi di mana ekosistem laut yang rusak itu yang menyebabkan produksi ikan itu menurun sehingga menurunkan pendapatan petani ternyata bisa diatasi oleh kelompok petani sehingga mereka kemudian bisa memperbaiki ekosistemnya secara bersama-sama, merubah perilaku mereka, kemudian bahkan mereka bisa membangun wilayah tersebut menjadi ekowisata yang menambah pendapatan mereka. Ya. Kemudian tadi selain daripada ada problem based learning, Anda juga mempunyai tugas mandiri ya, tugas mandiri Anda karena kebetulan saat ini kita sedang mengalami pandemi, maka Anda ada di tempat Anda masing-masing, Anda tidak ada di kampus. Maka Anda bisa mengamati ya apa yang terjadi di sekeliling Anda. Mungkin ada yang mau mengamati tentang resiliensi komunitas Anda dalam menghadapi Covid, atau mungkin ada yang mengalami banjir saat ini di Jakarta sedang banjir, di Situbondo juga di mana itu ya, di Majalengka terjadi longsor, kemudian di Kuningan juga ada. Nah, mungkin di daerah Anda bisa lihat bagaimana ada komunitas di sekitar Anda atau komunitas Anda sendiri, bagaimana ketika mengalami bencana tersebut. Ya. Ada juga komunitas-komunitas yang mengalami konflik. Kenapa? Karena menolak kehadiran dari penderita COVID di wilayahnya, atau menolak adanya pemakaman korban COVID di wilayahnya. Itu juga bisa diteliti bagaimana kemudian diselesaikannya, bagaimana kemudian masyarakat mengatasinya. Ya.
itu adalah tugas mandiri. Kami pada kuliah ke-13, kami akan memberi kesempatan bagi Anda pada saat kuliah maupun praktikum untuk menyelesaikan. Tugas mandiri itu sebenarnya udah Anda buat sejak awal, ya 6 bulan Anda punya waktu untuk mengamati. Ya dari sekarang udah dikatakan tuh, Anda akan mengamati bagaimana ketangguhan suatu komunitas mengalami bencana pada saat ini, ya. Nah, itu Anda akan kami berikan waktu pada kuliah ke-13 untuk selama 1 hari itu menyelesaikannya, karena pada minggu depan, pada kuliah ke-14, Anda masing-masing akan mempresentasikan tugas mandiri Anda itu, ya. Itu Anda akan dibagi dalam berapa kelas. Nah, setiap kelas mungkin berisi 10 gitu, di mana Anda akan apa namanya mempresentasikannya. Nah, itu kira-kira kegiatannya. Jadi Anda akan melihat bahwa kegiatan kita ini berisi bukan hanya kuliah dan praktikum seperti biasa, tetapi juga ada tugas mandiri, ya, dan ada PBL dari problem based learning. Oleh karena itu penilaian, cara penilaiannya agak berbeda dari penelitian sebelumnya. UTS dan UAS kami nilai 25%. Kemudian kami juga menilai LTM, yaitu lembar tugas mandiri dari mahasiswa. Ini berhubungan dengan PBL, problem based learning. Jadi dalam problem based learning kan setiap mahasiswa mempunyai tugas nih, ya, yang dibagi oleh kelompoknya. Dan tugas itu harus dia selesaikan dalam bentuk laporan, ya, laporan yang akan dia sharing kepada kelompoknya. Nah, untuk itu kami akan menilai bagaimana lembar tugas mandiri yang dibuatnya, untuk kami bisa melihat seberapa besar sih mahasiswa ini mampu belajar mandiri. Kemudian ada nilai PBL kelompok, yaitu tadi hasil kerja kelompok, kami akan nilai juga 10%. Kemudian kami juga akan menilai aktivitas dalam kelompok. Artinya kami akan meminta dari anggota kelompok untuk menilai dirinya maupun teman-temannya, ya, bagaimana partisipasi dalam PBL. Ada 2 PBL, maka kami juga akan mendapatkan nilai 2, nilai aktivitas dalam kelompok. Ya. Kemudian ada kuis. Kuis itu diberikan setelah habis PBL. Ya, setelah habis PBL kita akan kuis, ya, untuk melihat bagaimana hasil kerja kelompok itu mampu menambah pengetahuan kelompok sehingga kelompok mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuis. Dan kemudian tadi ada makalah individu, ya, tadi yang makalah mandiri, ya, itu kami nilai 15%. Jadi Anda bisa lihat bahwa dalam mata kuliah ini kami juga berusaha mengembangkan soft skill, bukan hanya hard skill. Jadi kemampuan kolaborasi, kemampuan untuk kreatif, aktif, ya, dan juga termasuk sini kemampuan bicara. Karena ketika Anda melakukan tugas mandiri, Anda juga harus menjelaskan hasil dari LTM tadi Anda, lembar tugas mandiri, secara langsung, secara vokal, ya, kepada kelompok Anda. Ya, jadi tidak ada lagi di kelas yang pendiam atau menjadi free rider atau menghilang tanpa jelas. Ya. Di sebelah kanan adalah huruf mutu, saya rasa standar, tapi tentunya kami juga akan perhatikan dalam penyebaran normal juga, ya. Oke. Nah, ini contohnya lembar tugas mandiri, ya. Jadi topik itu adalah pokok bahasan, ya, misalnya kayak seperti tadi mengenai bencana, gitu ya. Yang pertama mengenai jenis bencana, ya. Terus kemudian judulnya adalah tugas Anda. Misalnya Anda dapat tugas untuk mencari definisi resiliensi komunitas. Nah, Anda akan menulis di situ definisi resiliensi komunitas. Lalu ada pendahuluannya tentu, ya, untuk apa Anda mencari itu. Kemudian isi tulisannya itu berupa kutipan mungkin, ya, kutipan-kutipan dari jurnal, ya, atau mungkin ikhtisar-ikhtisar ataupun mungkin ringkasan-ringkasan. Tetapi Anda tidak mengambilnya begitu saja, artinya tidak seperti plagiat, tapi bagaimana Anda mengutip, meringkas dan sebagainya dengan kata-kata Anda sendiri, ya. Jadi ini kita sekaligus latihan untuk nanti Anda masuk kepada studi pustaka, ya. Ini latihan terus karena udah lama nih MPS, ya. Udah lama juga BMI, ini supaya latihan. Kemudian Anda menulis kesimpulan. Kesimpulan itu artinya hasil sintesa Anda setelah Anda membaca kutipan, baca ringkasan-ringkasan, terus apa yang Anda pikirkan? Nah, itu nanti kesimpulan inilah akan Anda sampaikan kepada kelompok Anda untuk menambah pengetahuan kelompok Anda sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam problem yang diberikan oleh kami. Ya. Kemudian sumber data Anda dapat dari mana? Ya, jangan mengambil dari Blogspot atau WordPress segala macam. Ambillah
dari jurnal, ya, dari laporan-laporan, pokoknya dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, ya. Dan semua ini kita harus tulis dengan cara, ya, sesuai tulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh IPB, ya, PPK IPB tahun 2019. Ada tuh yang baru keluar, ya. Semua harus kita tuliskan seperti itu. Jadi kita belajar untuk menulis secara tertib, ya. Nah, saya rasa ini tidak terlalu berat karena Anda cuma LTM itu Anda cuma mengerjakan tidak banyak gitu ya. Tidak semua mata kuliah ada tidak semua kegiatan ada problem listening-nya ya. Ini ada 2 LTM yang Anda harus kerjakan. Saya rasa tidak terlalu berat ya. Bagaimana langkah-langkah pembuatan LTM? Yang pertama, mencari tulisan, informasi atau data yang dibutuhkan, bisa dari jurnal, buku teks, disertasi, artikel di koran, atau di internet, dengan sumber yang jelas dan dapat dipercaya. Itu penting sekali ya. Kemudian membaca tulisan-tulisan itu sambil menandai dan mencatat bagian-bagian yang penting untuk menyusun isi laporan. Nah, ketiga, membuat kutipan dan ringkasan dengan menggunakan kata-kata sendiri, bukan sekedar menuliskan kutipan-kutipan dari sumber atau mengutip ringkasan ada pada sumber bacaan ya. Ingat ya, dengan kata-kata ringkasan yang ada pada istilah laporan yang menunjukkan berapa dalam pemahaman Anda penulis akan tugas yang dibahas. Terus yang kelima, formatnya Arial 11 dengan spasi 1,5. Oke. Karena ini adalah kuliah daring, maka mungkin ada tata tertib perkuliahan yang mungkin berbeda ya dengan tata tertib perkuliahan kita waktu kita tuh luring ya, atau dengan katanya kita offline waktu itu ya. Jadi kuliah dan praktikum dilaksanakan secara daring dengan media Zoom sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, kecuali ada perubahan disepakati bersama. Kemudian kedua, mahasiswa wajib hadir tepat waktu pada jam kuliah praktikum yang sudah disepakati. Mahasiswa diharapkan mengubah foto akun Zoom menjadi foto formal atau pas foto pada saat kuliah berlangsung. Bukan foto bunga, kucing, anime, dan lainnya. Ingat ya. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mengganti username WA dan Zoom dengan format namanya dulu, baru NIM-nya, bukan NIM-nya dulu. Soalnya kalau misalnya dipanggil gitu kan, masa dipanggilnya pakai angka 98 itu kan nggak enak, asupan kan, manusia kan punya nama ya. Contohnya nih namanya siapa ABCD, dulu NIM-nya. Nah, terus kemudian mahasiswa diharapkan aktif dan responsif pada saat kuliah berlangsung. Apabila mahasiswa dipanggil oleh dosen sebanyak 3 kali, nah bisa saya manggil nih lagi kuliah nih, tidak ada respon atau pemberitahuan apapun, maka dianggap tidak mengikuti kuliah, saya akan coret loh, ya. Nah, jadi misalnya nih ya, di sini kan ada Belva nih, misalnya Belva Fauzas Adiyat, Belva Fawas lah. Saya panggil kan, Belva. Iya, Ibu. Nah, kan dia menjawab kan, berarti Belva ada kan? Tapi kalau saya sampai 3 kali Belva dia tidak muncul, berarti Belva ketiduran atau Belva sedang pergi, dia cuma wajahnya aja di situ, ya. Nah, kita rekan-rekan sekalian, marilah kita mendisiplinkan diri, walaupun kita itu daring, ya, tapi kita berlakulah seperti layaknya kuliah, ya. Kita memakai pakaian yang rapi, ya, dan juga kita siap memang di depan komputer. Kita siapkan hati dan pikiran kita, ya, bukan cuma wajah kita di situ, hati kita nggak ada di situ, pikiran kita nggak ada di situ, ya. Semuanya ada lengkap di situ. Karena kita harus menyadari sebagai orang yang sudah dewasa, kita harus menyadari bahwa kita harus komitmen dan bertanggung jawab pada apa yang sedang kita pilih, ya. Kita memilih untuk kuliah, maka kita tanggung jawablah, ya. Kita komunikasikan dengan keluarga, ya, jadwal kita supaya keluarga pun kalau dia membutuhkan bantuan kita bisa juga mengatur, ya, dan mereka juga bisa memfasilitasi situasi sehingga kita bisa belajar dengan tenang, gitu ya. Kemudian kalau mahasiswa izin ke toilet, araf chat hostnya secara pribadi di Zoom. Kemudian infokan lagi kalau udah kembali, ya. Tapi sebenarnya menurut saya sih sebetulnya sebelum kuliah udah semua dibereskan lah, ya, semualah. Masa dalam kuliah 100 menit terus kemudian kita tiba-tiba pengen ke belakang kan, enggak. Saya kecuali kalau lagi diare ya beda ya. Terus kemudian kehadiran dalam kuliah dan praktikum dibuktikan melalui daftar kuliah dan praktikum presensi, ya. Mahasiswa tidak mengisi daftar hadir dianggap tidak hadir. Oke. Mahasiswa mencontek dalam ujian, baik memberi maupun menerima data akan dikenakan sanksi nilai E.
Ketidakhadiran dan pulang praktikum harus dibuktikan dengan surat izin tidak mengikuti kuliah praktikum dari ketua departemen, karena mahasiswa itu harus hadir di praktikum 100%, sementara dalam kuliahan tidak lebih dari 3 kali, itu pun dengan izin. Oke, tata tertib ujian. Nah, ini agak unik juga, kita kan ujiannya juga melalui daring ya. Sering mahasiswa itu mental ke sana kemari atau nggak bisa mengakses dan sebagainya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, kalau kita udah tahu daftar kuliah, kita udah tahu kapan ujian, maka kita siapkanlah. Kan Anda sudah melewati ini waktu semester lalu, ya. Jadi artinya ini sudah yang bulan keberapa lah, karena kita kan udah sejak bulan Maret ya, dan sekarang ini udah 1 tahun, artinya Anda sudah cukup ahli lah, tahu di mana sih sebenarnya lokasi-lokasi yang Anda bagus jaringannya, ya, kemudian Anda bisa tenang dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak usah lagi ada alasan terpental-terpentil kemana-mana ya. Jadi aturlah, mungkin Anda mesti pindah ke suatu tempat untuk kuliah dan sebagainya. Resilience lah ya, tangguh. Jadilah orang yang tangguh lenting ya. Kita udah belajar nih selama setahun. Tentunya kita harus mudah punya cara-cara beradaptasi dengan kondisi baru ya. Jadi yang boleh ikut ujian hanya mahasiswa yang hadir 80% atau 11 kali pertemuan. Mahasiswa yang karena alasan sangat berhalangan mengikuti ujian dalam waktu yang ditentukan harus diberitahu secara tertulis kepada dosen kuliah. Dan pada itu juga, dan selanjutnya minta surat izin tidak mengikuti ujian dari ketua departemen serta bukti-bukti yang diperlukan. Nah, itu dia ya. Nah, kenapa jadi hilangnya? Sebentar ya. Kemudian ya, kalau kita lihat, enggak. Apa ini bentar ya. Kita lihat di sini. Ya, ini adalah daftar pustaka kita. Kalau kita lihat daftar pustaka memang lebih banyak jurnal ya, karena memang masalah residensi komunitas ini memang sudah cukup lama ya, dari tahun akhir tahun 90-an sudah cukup dibahas, ya belum banyak sih, belum lama ya. Tetapi buku-bukunya belum banyak. Jadi kita banyak membaca jurnal-jurnal ya, dan juga masih banyak kan ditulis dalam jurnal-jurnal dari luar negeri internasional ya. Tapi saya rasa mahasiswa milenial sekarang itu, Anda masuk milenial atau generasi Z ya? Generasi Z kali ya. Itu udah canggih sekali kan bahasa Inggrisnya ya, sehingga tentu nggak masalah lah ya untuk membahas ini. Ada beberapa, dan ini semua bisa Anda akses di internet ya. Kalau Anda tidak bisa akses, nanti bisa dikirimkan oleh kami untuk Anda baca ya. Nah, itulah kira-kira pengantar dari saya mengenai kontrak perkuliahan kita. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin berkomentar, silahkan.